Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1392-1403, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Jenderal Lai dari negara Nash berhadapan dengan guru Tantra Jue Guo. Jalanan di sekitarnya juga diliputi keheningan. Sebagai mutan yang sangat kuat dan berlevel tinggi di dunia saat ini, mereka mampu menghancurkan kota kecil atau menengah. Oleh karena itu, tidak ada makhluk hidup yang menghuni di area medan pertempuran mereka. Seluruh medan perang hangus menghitam, dan kabut hitam ada di mana-mana. Lai berambut merah dan tinjunya berkobar dengan api yang membara. Apapun yang diserang tinjunya akan terbakar hebat lalu meledak. Kemampuan ini memberikan keuntungan besar di bidang pertempuran jarak dekat. Bahkan Undertaker tidak dapat menghindari kontak fisik dengannya. Namun, dia dikelilingi oleh lapisan cahaya emas suci, yang merupakan kemampuannya, yang dapat mengisolasinya dari bahaya kekuatan supernatural. Namun, di bawah serangan yang ganas dan terus-menerus, pertahanannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran dan mulai menjadi tidak stabil. Lai menatap biksu kecil di depannya, matanya penuh dengan ejekan seolah-olah ia sedang melihat seekor serangga. Meskipun kau punya beberapa keterampilan, kau masih jauh di belakangku. Tapi kupikir dengan tikus tak berbulu sekuat dirimu, dagingmu pasti sangat lezat. Jangan khawatir, kamu akan segera bisa masuk ke perutku dan menjadi satu denganku. Hahaha. Dia tertawa keras, tetapi sorot matanya penuh dengan keganasan. Dia menghilang dari tanah dalam sekejap, dan muncul di belakang petugas pemakaman sesaat kemudian. Bersamaan dengan itu, ada pula badai api yang tiada habisnya. Tinjunya yang besarnya hampir melebihi tinju orang dewasa, menghantam keras bagian belakang kepala sang pengubur. Sang master pemakaman menyatukan kedua tangannya, seluruh tubuhnya bersinar keemasan. Saat ia muncul di belakangnya, mata bunga persiknya membeku. Dar! Dia mengayunkan lengan bajunya ke belakang, dan telapak tangannya bersentuhan dengan tinju Lai, menangkis pukulan kuat itu. Namun dia dapat menangkis pukulan dahsyat itu, namun dia tidak dapat menangkis kekuatan tinju peledak. Energi merah yang kaya, hampir cair, dengan cepat menyebar di sepanjang titik di mana telapak tangan pria itu menyentuh lengan pengurus pemakaman, membungkus seluruh lengannya. Di mata tuan pemakaman yang terkejut, bom! Ledakan dahsyat terdengar seketika. Bayangan hitam terlempar keluar dari asap dan debu ledakan. Sang pengurus jenazah jatuh ke tanah dalam keadaan agak acak-acakan, salah satu lengannya hangus dan darah masih mengalir keluar. Semua pakaiannya telah lama terbakar, memperlihatkan tubuhnya yang kuat dan muda. Namun tak lama kemudian, ia mengangkat tangan kirinya dan melafalkan nama Buddha. Sebuah kekuatan misterius datang dari kuil Sang Jia di dunia permukaan, yang memungkinkan lengannya, yang telah lama mati, pulih dengan cepat. Di bawah dataran tinggi bersalju, ia tampak berdiri di mata air yang bergerak, dan kerusakan apapun yang dideritanya dapat segera diperbaiki. Kecuali terbunuh seketika, kemungkinan kematiannya sangat kecil. Namun serangan ganas itu tetap saja membuatnya sakit kepala. Metode bertarung utama Burial Lord adalah pertarungan jarak dekat. Ia hanya memiliki sedikit metode serangan jarak jauh, sehingga ia harus melakukan kontak fisik dengan musuh. Akan tetapi, saat ini ia tidak mempunyai cara untuk mematahkan kekuatan ledakan yang ditransfer secara paksa kepadanya. Lai memperhatikan lengan kepala pemakaman pulih seperti sebelumnya, keterkejutan di matanya menjadi lebih intens, tetapi niat main-mainnya juga menjadi lebih kuat. Dihadapkan dengan target daging yang dapat memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus, prajurit semacam ini tentu akan sangat gembira. Dia membenturkan kedua tinjunya, memutar lehernya yang tebal, dan menyeringai. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri.
Serangan itu terjadi lagi, tiada henti bagai badai. Di sekeliling Undertaker, tinjunya dipenuhi kobaran api. Tinjunya dibalut energi merah pekat, lengket seperti cairan. Begitu menyentuh tubuh, energi itu akan melilit seperti belatung di tulang tarsal, membuatnya mustahil untuk dilepaskan. Di bawah serangan ganas itu, Undertaker tidak punya pilihan selain terus menghindar dan mencoba menghindari kontak fisik. Keduanya saling mengejar dari langit hingga ke tanah, membelah bumi. Dalam proses ini, sang penguasa pemakaman tak terelakkan diserang. Bahkan tubuh emasnya tidak dapat menahan ledakan energi merah itu. Dia harus menggunakan kekuatan Candi Sangga untuk memperbaiki tubuhnya berulang kali. Perlahan-lahan, ekspresi putus asa muncul di wajah pemimpin tertinggi Tonzong. Awalnya ia mengira bahwa dirinya adalah pemimpin klan Zong, manusia terkuat dalam 1000 tahun, dan reinkarnasi dari Raja Gesar yang heroik. Wajar saja jika dia menekan jurang iblis dan menciptakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi mengapa, di negara Nash, dia bahkan tidak bisa mengalahkan jenderal hebat? Dalam hal ini, bagaimana kita bisa berbicara tentang menghancurkan jurang iblis dan membawa kedamaian dan ketenangan abadi ke wilayah bersalju Gaoqian? Lai menangkap semua keengganan di mata kepala petugas pemakaman, yang membuatnya semakin bersemangat, dan makna main-main di matanya menjadi lebih intens. Ia sangat menikmati sensasi menggoda lawannya. Memaksa lawan ke dalam situasi putus asa dan membuatnya mati mengenaskan adalah cara favoritnya untuk menang. Tikus tanpa rambut, kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku, seorang jenderal hebat dari negara Nash kan? Hari ini aku akan memberitahumu apa itu kekejaman. Apa itu keputusasaan? Dar. Tinjunya terus-menerus membombardir sang master pemakaman bagaikan tukang pancang. Sama mengerikannya dengan ribuan pilar besi hitam dalam alu dan lesung. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung, belum lagi kekuatan merah yang dapat menunda ledakan. Kepala pemakaman menggertakkan giginya dan menjadi galak di bawah tekanan Lai yang terus-menerus. Karena bersembunyi itu tidak ada gunanya. Ayo kita saling meledakkan. Kita lihat siapa yang menyerah duluan. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas cair. Persis seperti Buddha emas yang diabadikan di kuil. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan pukulan ini, dia dan Lai langsung bertabrakan satu sama lain, satu tinju besar dan satu tinju kecil bertabrakan, dan kekuatan yang melonjak menyapu ke segala arah dalam sekejap. Kekuatannya begitu dahsyat hingga pupil Lai tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Keduanya langsung terpental oleh gaya hentakan itu. Lai memutar lengannya dan merasa sedikit mati rasa. Tikus tanpa bulu ini tidak sederhana. Dia bergumam. Pada saat ini, kerusakan tahap kedua dari energi ledakan merah juga tiba di lengan Undertaker. Ledakan dahsyat itu membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ia bahkan tidak mengenakan celana dalam dan bertarung dalam keadaan telanjang bulat. Lagi pula, jubah sederhananya tidak dapat menahan hantaman kekuatan setingkat kereta perang hitam. Tidak ada makhluk hidup dalam radius puluhan mil, dan tidak ada pengikut sekte yang pernah melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Lai memiringkan kepalanya dan menyeringai. Kau bersenang-senang sekali hari ini. Ayo kita lanjutkan. Pertarungan antara Lai dan Master of Burial merupakan pertarungan yang amat brutal. Kekuatan Undertaker memang bagus, namun dalam hal pertarungan sesungguhnya, dia memang sangat kurang pengalaman. Sama seperti di Kolosseum, meskipun kau memiliki tubuh dan cakar yang kuat, kau harus pandai memanfaatkan kekuatanmu untuk menang. Dibandingkan dengan jenderal besar negara Nash, perbedaan pengalaman antara Undertaker dan sang jenderal tidak sedikit pun. Dia melawan balik dengan keras, berusaha menunjukkan auranya sebagai pemimpin klan, tetapi dari awal hingga akhir,
dia dan Lai tidak berada pada level yang sama dalam hal pertarungan. Wajah Lai dipenuhi senyum ganas dan jenaka. Ia memperlakukan master pemakaman seperti karung pasir yang menarik, menyerangnya satu demi satu, bagaikan badai. Kayu besar, kayu besar, kayu besar, kayu besar, kayu besar, kayu besar. Tinju-tinju bagaikan badai dahsyat menghantam sang pengubur. Kekuatan dahsyat itu, ditambah dengan kerusakan ganda dari pukulan dahsyat itu, membuat sang pengubur kelelahan, bergoyang-goyang seperti lilin tertiup angin. Tubuhnya akhirnya dilempar keluar dengan keras, meskipun ia mengangkat tangannya dengan putus asa, mencoba meminjam kekuatan dari para dewa dan Buddha yang disembah oleh sekte tersebut. Namun, setelah kekuatan itu dicurahkan ke dalam tubuhnya, kekuatan itu dengan cepat menghilang. Dia sudah terlalu lemah untuk menanggung peringatan 1000 tahun itu lebih lama lagi. Bayangan besar dan ganas menyelimuti seluruh tubuhnya. Rambut merah di kepalanya melengkung seperti api, dan penampilannya mengingatkan pemimpin upacara pemakaman pada roh-roh jahat yang dijelaskan dalam kitab suci sekte Ton. Kau memang hebat, tapi kau pantas mati di tanganku. Setelah Lai selesai berbicara, tinjunya yang besar dibalut angin kencang, dan, bang! Dia meninju kepala petugas pemakaman dengan keras. Dar! Kepala pemuda itu meledak seperti semangka. Pemimpin sekte Ton terbunuh dalam pertempuran oleh Jenderal Besar Negara Nash, Lai. Lai tidak membuang-buang energi. Selagi esensinya masih tersisa sebelum menghilang, ia mengangkat tubuhnya dengan 2 jari dan melemparkannya ke dalam mulut besarnya. Krenyes, kriuk, makhluk sialan itu mulai mengunyah, lalu menelannya ke tenggorokannya. Tiba-tiba dia merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya. Lai Manyi menepuk perutnya, dan senyum ganas di wajahnya semakin cerah. Di negara Nash, tidak banyak orang kuat yang bisa menandinginya. Mustahil baginya untuk memburu jenderal atau bangsawan kerajaan lainnya. Oleh karena itu, ia sangat gembira karena memiliki mangsa yang sempurna untuk diburunya. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan mengalir dari seluruh bagian tubuhnya. Oh! Aku merasakannya. Perasaan munculnya kekuatan ini sungguh luar biasa. Ia memandangi tubuhnya dengan penuh semangat. Tubuhnya perlahan membesar. Tubuhnya, yang tadinya setinggi raksasa, kini bertambah 5 atau 6 meter. Dia menjilat bibirnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kuil Roh Kudus di langit. Aku mungkin makhluk terkuat di negara Nash saat ini. Raja sudah tua, mengapa semangat pengorbanan harus diwariskan kepada putranya yang masih muda? Dunia seharusnya milik mereka yang mampu. Senyum kejam tersungging di bibirnya, lalu kakinya yang kuat menghentak tanah dengan ganas. Dengan lompatan, ia melesat menuju kuil Roh Kudus di angkasa bak bola meriam. Dar! Dia menerobos blokade kuil Roh Kudus. Para penjaga di pintu melihat hal itu dan bergegas untuk menghentikannya, tetapi mereka semua hancur menjadi pasta daging oleh tangannya. Lai berjuang memasuki kuil Roh Kudus dan datang ke titik tertinggi untuk mengumpulkan roh korban. Pangeran Andret muda berdiri di hadapan roh pengorbanan, menunggu untuk menyerap kekuatan dahsyat ini. Lai tertawa terbahak-bahak, Ang Mulia, kekuatan roh ritual ini terlalu besar untuk kau kendalikan. Biar aku yang melakukannya. Lai menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah jenderal kerajaan Lai, dan saat ini, aura Lai bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan wajahnya berubah tanpa sadar. Lai, apa yang kau lakukan di sini? Keluar sekarang. Roh pengorbanan itu milik keluarga kerajaan kita. Lai meludah ke tanah dengan nada meremehkan. Bah! Harta dunia hanya untuk mereka yang mampu. Siapa kalian, keluarga kerajaan? Ia bergegas maju dan mematahkan leher Pangeran Anlit dalam beberapa detik. Lalu ia berjalan ke arah kristal merah raksasa itu, mengulurkan tangannya, dan menyentuhnya dengan tatapan terpesona.
Sang Undertaker menatap raksasa berambut merah di depannya dengan tenang, perlahan-lahan meletakkan tangannya di dada, dan mengembuskan napas perlahan-lahan. Lengannya terbakar oleh panas yang menyengat dan hampir berubah menjadi lengan mumi. Dengan bantuan kekuatan misterius, daging dan darah perlahan-lahan beregenerasi dan kembali ke keadaan semula. Lai berdiri di sana dengan tatapan kosong, mempertahankan postur menyerang, tetapi senyum ganas dan puas tersungging di sudut mulutnya. Ternyata semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi yang disaksikannya. Dalam ajaran agama Buddha, ada metode yang disebut kesadaran, yang mengacu pada indera yang dimiliki manusia sejak lahir. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Dikatakan bahwa biksu yang telah mencapai tingkat kultivasi tinggi dapat dengan bebas mengendalikan kesadarannya sendiri, dan bahkan memengaruhi indera orang lain. Pada zaman dahulu, para pendeta yang tercerahkan sering menggunakan ilusi untuk mencerahkan orang. Kemampuan Undertaker adalah identifying dust. Selama kau menemukan celah di hati seseorang, kau dapat memanfaatkan keinginan kuat mereka dan membuat mereka jatuh ke dalam ilusi. Dalam fantasi, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, dan dengan demikian melupakan diri sendiri dan di mana kau berada. Bahkan ketika mereka menyadari bahwa itu hanyalah ilusi, mereka akan tetap terobsesi dengannya hingga tidak mau menerima kenyataan. Oleh karena itu, ini adalah ilusi yang paling sulit dipecahkan. Karena manusia selalu senang tenggelam dalam hal-hal yang indah dan enggan bangun, sehingga lebih suka menipu diri sendiri. Melihat lengannya yang mulai pulih, sang master pemakaman tak kuasa menahan desahan. Sungguh anggota suku Tiga Mata yang kuat. Jika bukan karena restu Sekte Ton, aku takkan bisa mengalahkannya semudah itu. Beberapa pelindung Dharma Dunzong melompat keluar dengan senjata di tangan, ingin segera membunuh Lai. Tidak. Petugas pemakaman segera berbicara untuk menghentikan mereka. Beberapa orang menatap ke arah kepala pemakaman. Ayah, mengapa ayah tidak membiarkan kami membunuhnya? Kepala pemakaman menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa membunuhnya, tapi itu akan membuatnya bangun. Akan merepotkan untuk menahannya kalau begitu. Sangat sulit untuk membunuh mutan yang ditingkatkan level Black Chariot, terutama mutan bermata tiga dengan fisik yang kuat. Sang titik lemahnya ditemukan. Dia tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya pada orang yang sama. Setelah itu, bahkan jika pengorbanan yang dilakukan lebih banyak, mungkin mustahil untuk menaklukkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Beberapa biksu saling berpandangan. Undertaker berkata dengan tenang, dia sudah terjebak di dunianya sendiri dan tak bisa melepaskan diri. Kecuali dia bangun dan menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah tren sesaat, dia tak akan bisa mendapatkan kembali tekadnya. Tinggalkan saja dia di sini dan jangan ganggu dia lagi. Mendengar hal ini, semua orang membungkuk hormat kepada pemimpin upacara pemakaman, lalu diam-diam mundur ke belakangnya. Undertaker berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat, mengangkat tubuh besarnya, dan melompat ke jurang negara Nash, menempatkan tubuhnya di kegelapan terdalam. Di koridor melingkar, Gao Changkong dihentikan oleh Jenderal Chanahue dari negara Nash. Dalah centaur putih besar dengan tanduk bengkok di kepalanya dan tombak berbentuk aneh di bahunya. Namanya pistol, tapi lebih mirip pedang raksasa dua tangan. Bagian atasnya berupa pedang raksasa bermata dua, dan bagian bawahnya hampir setengah panjang gagang pistol. Jenis seni bela diri ini sangat cocok untuk teknik menebas dan menusuk. Faktanya, bagi centaur raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter ini, senjata apapun yang ada di tangannya, itu akan menimbulkan daya penghancur yang teramat dahsyat. Gao Changkong dan dua orang lainnya berhenti. Hanya dengan melihatnya, mereka merasakan tekanan luar biasa dari orang di depan mereka. Gao Changkong membuka matanya, dan tanda reinkarnasi mulai berputar. Beberapa saat kemudian, matanya menyipit. Kalian berdua harus pergi dulu.
Lawan ini bukan seseorang yang bisa kalian hadapi. Kelas Delta terletak di medan perang Ipsilon. Kecuali seseorang memiliki kemampuan khusus, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk masuk. Jika kau ikut campur, kau hanya akan menjadi umpan meriam. Baik Gumen maupun Chen Huaozheng tidak dapat memberikan bantuan saat menghadapi centaur raksasa di depan mereka. Deduksi reinkarnasi Gao Changkong, setelah dipromosikan menjadi Ipsilon, kemampuannya mengalami perubahan kualitatif. Kecuali saat menghadapi orang mesum seperti Zhang Yi yang memiliki kemampuan terkait waktu yang unggul, dia dapat menggunakan deduksi untuk mempelajari kemampuan lawan semaksimal mungkin. Dengan kata lain, sebelum perang dimulai, ia dapat memperoleh setidaknya 70% informasi data lawan. Mendengar ini, Gumen dan Chen Huaozheng mundur dari koridor melingkar tanpa ragu-ragu. Sebagai tangan kanan Gao Changkong, mereka tidak meragukan perintah Gao Changkong. Seekor centaur putih besar membawa tombak dan pedang seorang ksatria, dan kuku kudanya menginjak koridor melingkar saat berjalan menuju Gao Changkong selangkah demi selangkah. Beraninya kau mengingini bait Roh Kudus? Berani sekali. Sejak kapan komunitas tikus tak berbulu melahirkan makhluk sepertimu? Nada suaranya begitu tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Ia hanya perlahan mengangkat tombak dan pedang di tangannya, menatap Gao Changkong seperti dewa yang menghakimi manusia. Jika kau menyinggung para dewa, satu-satunya hasil adalah kematian. Gao Changkong tersenyum. Tapi sejak zaman kuno, apa yang disebut dewa yang dibicarakan orang-orang hanyalah manusia atau ras lain yang memiliki kekuatan lebih besar. Ia merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, siapapun yang lebih kuat adalah dewa. Mungkin aku bisa mengalahkanmu lalu pergi ke kuil gantung itu. Saat ia berbicara, batu-batu besar perlahan muncul di belakangnya. Formasi puing-puing itu membentuk cincin batu besar dengan cara yang berantakan, tampak tidak teratur, tetapi sebenarnya perlahan-lahan membentuk sebuah pola. Cincin batu itu bersinar, dan setiap simbol berkilauan dengan cahaya keemasan. Kemampuan Gao Changkong adalah roda tari surgawi. Tangan kanannya terulur ke jimat di belakangnya, dan sebuah jimat emas berkilauan. Kemudian, ia mengeluarkan pedang emas yang berkilauan dari jimat itu. Segel matahari. Jimat lain melompat keluar seperti kecebong dan mengembun menjadi baju zirah emas di tubuh Gao Changkong. Stempel raja tak tergoyahkan. Tanda ketiga, yang juga merupakan segel meditasi terpenting Gao Changkong, terukir di matanya. Tanda ini memungkinkannya untuk menyimpulkan segala sesuatu yang akan terjadi kapan saja berdasarkan intelijen saat itu. Walaupun metode deduksi ini tidak mutlak seperti kemampuan waktu, namun jangkauan deduksinya lebih luas dan dimensi waktunya lebih besar. Akan tetapi, hal itu memerlukan pengorbanan sedikit akurasi. Akan tetapi, saat kedua pihak belum saling mengenal, memperoleh intelijen dengan akurasi 70% terlebih dahulu sudah merupakan keuntungan besar. Canahu menatap Gao Changkong dengan acuh tak acuh saat dia siap. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia mengangkat tinggi kuku kudanya yang besar dan menyerbu ke depan sambil membawa tombak dan pedang di tangan. Mustahil untuk menggambarkan seberapa cepatnya dia. Tetapi setidaknya lebih cepat dari mata manusia dan lebih cepat dari kecepatan reaksi Gao Changkong. Jika Gao Changkong tidak mampu menyimpulkan masa depan, dia pasti tidak akan mampu menghindari serangan ini. Saat tombak dan pedang itu menebas dari tempatnya berada, Gao Changkong berhasil menghindarinya dengan tipis, dan sebuah retakan segera muncul pada Immovable King Armor di tubuhnya. Energi pedang hitam menyebar ribuan meter di sepanjang koridor melingkar. Tidak diketahui jenis batu apa yang menyusun koridor melingkar ini, namun batu itu dapat menopang kuil Roh Kudus yang besar tinggi di langit, dan bahkan dapat menahan serangan mutan setingkat kereta perang hitam tanpa keraguan sedikitpun. Tidak mengherankan negara Nash telah berdiri sejak lama, dan masih menggunakan jembatan batu yang tampaknya ramping dan rapuh untuk menghubungkan seluruh tahta.
Hanya satu pukulan ini saja membuat Gao Changkong merasa takut akan kematian. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Setidaknya, indeks kemampuannya harus lebih dari 20.000 poin. Mata Gao Changkong sangat serius. Apa kau tahu, meskipun dia punya kemampuan menyimpulkan reinkarnasi, dan telah mengalami banyak ujian hidup dan mati di Bharata, indeks kemampuannya saat ini baru mencapai 17.000 poin. Menghadapi jenderal besar negara Nash, Chana Hui yang jauh lebih tinggi darinya, pukulan tunggal ini hampir menghancurkan kemungkinan kemenangannya. Dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak, kemampuan mewah tidak dapat menebusnya. Namun, sekarang dia sudah sampai sejauh ini, dan setelah mengambil langkah ini, tujuan akhir perjalanan ini sudah ada di depannya. Bagaimana mungkin dia menyerah? Selama bertahun-tahun, dalam mengejar balas dendam, ia telah menanggung segala macam kesulitan dan mengalami segala macam situasi hidup dan mati. Secercah harapan adalah sesuatu yang kau temukan melalui kerja kerasmu sendiri, bukan pemberian dari orang lain. Gao Changkong dengan cepat melesat ke belakang Chana Hui, membidik punggung bawahnya, dan menebas dengan pedang suci emas. Gelombang energi meledak dari ujung pedangnya, menembus ruang seperti meriam laser dan menembak ke arah tubuh Chana Hui. Menghadapi serangan dari belakang, tubuh Chana Hui yang besar sama sekali tidak melambat. Ia berbalik cepat, lalu perlahan memutar tombak dan pedang di tangannya. Kehampaan di sekelilingnya tiba-tiba tampak terdistorsi, dan bahkan cahaya pun menjadi ilusi, seakan-akan ia berada di dunia yang tidak ada. Setelah serangan Gao Changkong menembus ruang ilusi, ia menghilang entah kenapa. Namun sesaat kemudian, ia muncul kembali di depan Chana Hui. Namun kali ini ditujukan padanya. Gao Changkong merasakan kekuatan pedangnya dan harus mengangkat pedang di tangannya untuk menangkisnya. Kekuatan yang dahsyat menjatuhkannya, dan dia harus bekerja keras untuk berdiri kokoh di jembatan batu koridor itu. Kemampuan Chana Hui disebut. Ia dapat mendistorsi semua serangan yang dilancarkan kepadanya, dan tentu saja ia juga dapat mengubah arah serangan dan memberikan umpan balik kepada orang yang melancarkan serangan. Kemampuan Chana Hui agak mirip dengan Zhang Yi, tetapi keduanya benar-benar berbeda. Ruang mutan milik Zhang Yi dapat menyerap serangan fisik terbatas dan kemudian memantulkannya kembali. Namun, kemampuan Chana Hui adalah mendistorsi lintasan semua serangan yang diarahkan kepadanya dalam hal ruang. Dengan kata lain, secara teoritis tidak ada serangan yang dapat mengenai tubuhnya. Bukan karena kekuatan serangannya tidak cukup kuat, tetapi ruang tempat serangan itu awalnya diarahkan telah terdistorsi olehnya. Ini adalah informasi yang diperoleh Gao Changkong melalui deduksi reinkarnasi dari Zen Cell. Kemampuan ini benar-benar mengerikan. Kalau seranganmu saja tidak bisa melukai lawan, bagaimana mungkin kau bisa menang? Terlebih lagi, kekuatan serangan lawan jauh lebih unggul daripada miliknya. Sebagai seorang prajurit yang dapat menjaga jalan menuju kuil Roh Kudus, dalam hal kekuatan tempur saja, dia adalah yang terkuat di antara para jenderal negara Nash. Chana Hui tidak memberi Gao Changkong waktu untuk ragu. Dia mengangkat tombak dan pedangnya dan menyerang Gao Changkong lagi. Energi pedang hitam membumbung tinggi ke angkasa di atas jurang kehampaan yang luas, seakan hendak merobek langit, mendatangkan tekanan yang mencengangkan. Bahkan Zhang Yi yang sedang memulihkan kekuatannya, tidak dapat menahan cemberut saat merasakan kekuatan ini. Gao Changkong sepenuhnya fokus dan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi hanya dengan tersentuh oleh tekanan pedang, di tubuhnya mulai retak inci demi inci. Itu patah hanya karena tidak dapat menahan tekanan pedang Chana Hui. Bagaimanapun, keberadaan kaum lemah yang mengalahkan kaum kuat adalah minoritas. Gao Changkong tidak memiliki asisten sekuat Zhang Yi dan Lancelot. Menghadapi Chana Hui, ia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung. Dengan cara ini, kesenjangan dalam indeks kemampuan menjadi nyata dan absolut. Centaur putih raksasa itu, seperti dewa kematian dalam mitologi,
menyerangnya berkali-kali dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Kekuatan setiap serangan pedang cukup untuk merobek tubuhnya. Hanya ada satu hal yang dilakukan Gao Changkong, yaitu terus menyimpulkan, dan menyimpulkan lagi. Dia bahkan tidak mencoba menyerang lagi, karena serangan apapun yang jatuh dalam wilayah akan dikembalikan kepadanya dengan utuh. Tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini. Kalaupun ada, pasti ada kelemahannya. Dar! Centaur putih itu menyerang lagi. Serangan sang ksatria selalu begitu sederhana dan brutal. Serangan ksatria yang sederhana, kecepatan yang tak tertandingi, dan kekuatan serangan yang dahsyat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Kemanapun pedang menunjuk, semuanya dipenuhi napas kematian. Gao Changkong berusaha sekuat tenaga menghindari pedang lawan, dan menggunakan kemampuan deduksi reinkarnasi, ia terus meningkatkan pemahamannya terhadap gerakan Carnah. Tetapi ketika dia memahami metode serangan Chana Hue, dia terkejut karena meskipun begitu, lawannya kebal. Kecepatan, kekuatan, ukuran, dia menghancurkan lawan-lawannya dalam semua aspek. Dia dapat melihat metode serangan Chana Hue, tetapi tubuhnya tidak punya waktu untuk melawan. Otaknya menilai bahwa peluang menang adalah nol. Benar-benar, lawan yang tak terkalahkan. Kesenjangan kekuatan itu sulit dihapus. Ada cahaya putih yang liar dan bengkok di mata Gao Changkong. Ia harus menemukan satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan mengalahkan lawan dalam situasi putus asa ini. Di belakangnya, sebuah rune pada roda harta karun Tianwu menyala. Segel kehancuran. Kekuatan ini berasal dari tarian penghancuran Siwa. Dikatakan bahwa ketika Siwa melakukan tarian kehancuran, seluruh dunia akan hancur. Segel kehancuran Gao Changkong tentu saja tidak sekuat itu. Bahkan bisa dikatakan dia menghancurkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini adalah teknik terlarang yang meningkatkan potensi seseorang untuk sementara, tetapi akibatnya tubuh akan mengalami periode kelemahan hebat di periode berikutnya. Pada saat ini, Gao Changkong mengaktifkan tanda ini tanpa ragu-ragu. Darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah, mengalir melalui pembuluh darahnya dengan lebih panik dan keras. Aktivitas setiap selnya meningkat, dan sel-sel otak di otaknya juga berfungsi dengan cepat. Deduksi, deduksi, deduksi. Potongan tak terbatas, hanya untuk menemukan cara untuk menang. Akhirnya, setelah gagal ribuan kali, Gao Changkong akhirnya memahami satu-satunya benang merah dalam pikirannya. Dia seperti orang yang hampir tenggelam yang telah meraih sedotan penyelamat, dan matanya langsung berbinar. Serangan Chana Hue datang lagi, dan energi pedang hitam turun seperti langit, melewati jembatan batu koridor sempit dan menuju langsung ke arah Gao Changkong. Gao Changkong membuat pilihan yang tidak terduga kali ini. Dia benar-benar berbalik dan melompat langsung ke jurang di bawah. Melihat ini, Chana Hue berkata dengan acuh tak acuh, "Mau kabur? Jangan bermimpi. Tempat ini adalah negara Nash. Sungguh mimpi yang mustahil bagi orang luar untuk bisa lolos begitu saja." Chana Hue melompat tanpa ragu. Meskipun tidak bersayap, centaur ini benar-benar melangkah ke udara dan mengejar langsung ke arah Gao Changkong. Gao Changkong menggunakan jetpack di ransel taktisnya untuk meluncur di udara dan terbang langsung ke dasar jurang. Chana Hue mengejarnya tanpa henti, tetapi saat dia melihat arah yang dituju Gao Changkong, jantungnya tiba-tiba menegang. Tempat yang dituju Gao Changkong adalah daerah kumuh di dasar negara Nash. Negara Nash dibangun di atas jurang, lapis demi lapis, berputar dan berputar ke atas. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, tak seorang pun tahu berapa banyak lapis yang telah dibangunnya. Ini juga berarti bahwa semakin rendah levelnya, semakin sulit bagi orang untuk mencapai puncaknya. Karena setiap tingkat transisi sosial membutuhkan harga yang sangat besar. Chana Hue berasal dari daerah kumuh kelas bawah. Dengan mengandalkan bakatnya yang luar biasa,
ia perlahan-lahan muncul di mata para bangsawan kelas atas. Akhirnya, dengan dukungan seorang bangsawan, ia perlahan-lahan dapat muncul di kerajaan. Beberapa orang membenci kegelapan karena mereka sudah terbiasa dengannya. Namun, ada juga yang bersyukur, dan setelah meraih kesuksesan, mereka bertindak dengan belas kasih terhadap dunia. Chana Hue adalah jenderal yang paling terkenal dan dicintai di antara 5 jenderal kerajaan. Rasa belas kasihnya terhadap rakyat datang dari hati. Ini juga satu-satunya kelemahan yang ditemukan Gao Changkong setelah melakukan banyak sekali kesimpulan. Orang-orang yang hidup di sini adalah titik lemahnya. Tentu saja, Gao Changkong juga tahu bahwa dia tidak bisa mengancam Chana Hue untuk menyerah melalui orang-orang ini. Pihak lainnya hanya baik, tetapi tidak bodoh. Namun selama masih ada celah di dalam hati, akan selalu ada jalan untuk masuk. Gao Changkong mendarat di wilayah sipil, lalu mengeluarkan beberapa granat berdaya ledak tinggi dan melemparkannya langsung ke langit. Dar! Ledakan dahsyat itu membawa cahaya yang menerangi sebagian besar langit malam. Hal ini langsung menarik perhatian para penghuni permukiman kumuh. Mereka semua menjulurkan kepala keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Saat itu, Chana Hue tidak menyadari rencana Gao Changkong. Ia hanya merasa dirinya bukan tandingan lawannya, sehingga ia memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini, serangannya masih ganas, dan setiap pedang tampaknya dapat merobek langit, membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Gao Changkong berusaha sekuat tenaga menghindari setiap serangan Chana Hue, dan setiap kali dia menari di tepi sabit Grim Reaper. Akhirnya setelah sampai di permukiman warga, ia segera menerobos masuk ke permukiman warga. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang bermata 3 dari negara Nash, dan kemampuan Chana Hue dengan jangkauan serangan yang luas langsung terbatas dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Gao Changkong berencana menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk melarikan diri. Serangga tercela. Chana Hue mendengus dingin. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Semuanya, segera menjauh dari tanah ini dan bersembunyilah sejauh-jauhnya. Wilayah perkotaan suku bermata 3 terlalu kecil untuk ukuran manusia, sehingga sangat mudah bagi Gao Changkong untuk bersembunyi. Rencana Chana Hue adalah segera membersihkan area tersebut, membiarkan penduduk suku pergi terlebih dahulu, dan kemudian melancarkan serangan dengan cara membajak. Namun, setelah Gao Changkong mendarat di wilayah sipil, dia tidak terburu-buru melarikan diri seperti yang dipikirkannya, melainkan malah memperlihatkan senyum kejam di sudut mulutnya. Dada suara derap kaki kuda mendekat dengan cepat. Gao Changkong menoleh ke arah centaur besar itu, lalu tiba-tiba terbang menuju seorang pemuda yang tengah melihat ke arah sana dengan ekspresi terkejut dan ragu. Dia mencengkeram kerah pemuda itu, dan tiba-tiba sebuah jimat misterius muncul di telapak tangannya. Boneka segel. Melalui kontak fisik, kau bisa mengubah target menjadi bonekamu sendiri untuk sementara, memaksanya bergerak sesuai keinginanmu. Pikiran mereka tidak dapat disingkirkan, tetapi tubuh mereka dapat dikendalikan. Pemuda itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tubuhnya tiba-tiba tidak responsif. Gao Changkong meraih kerahnya dan, seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, mengayunkan tubuh besarnya ke arah Carnah di kejauhan. Chana Hue sangat marah saat melihat ini. Pemuda itu menjerit ketakutan. Chana Hue menyadari ada yang tidak beres dengan pemuda itu, tetapi ia tetap mengulurkan tangan dan menangkap tubuhnya. Saat dia menangkap tubuh anak laki-laki itu membengkak seperti balon. Bom! Sebuah ledakan dahsyat muncul di telapak tangan Chana Hue. Bekas hangus muncul di telapak tangannya. Bagi tubuhnya, kerusakan akibat ledakan itu tidak terlalu parah. Tetapi melihat rekan senegaranya dibunuh oleh tikus-tikus tak berbulu yang menjijikan itu tetap membuatnya marah. Serangga sialan, mati! Chana Hue hendak membunuh Gao Changkong, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya,
pemandangan di depannya membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena Gao Changkong telah menimbulkan keresahan di daerah kumuh yang padat penduduk ini. Dia menggunakan bahan peledak secara luas, menghancurkan rumah-rumah dan menimbulkan kebakaran. Orang-orang bermata tiga itu berlari keluar sambil berteriak ketakutan, dan jalan-jalan pun penuh sesak dengan orang. Gao Changkong berdiri di atap di atas kerumunan, menatap mereka dengan pandangan aneh, lalu menatap Chanahui. Dalam sekejap, Chanahu mengerti maksud Gao Changkong. Dia meraung dan menyerbu ke arah Gao Changkong bagai kilat. Akan tetapi, Gao Changkong sendiri tahu bahwa ia bukanlah tandingan Chanahui dalam pertarungan langsung. Oleh karena itu, ia bersiap dan menghindar dengan cepat, memanfaatkan perawakannya yang kecil untuk melompat ke arah gerombolan orang bermata tiga itu. Kecuali Chanahui dapat mengabaikan rekan senegaranya dan membunuh semua orang bermata tiga di sini tanpa pandang bulu seperti jenderal lainnya, Gao Changkong tidak akan ditemukan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Gao Changkong tahu bahwa tak seorang pun orang di sini adalah jenisnya, jadi sangatlah tepat baginya untuk menggunakan mereka sebagai bom manusia. Dia bergerak cepat di tengah kerumunan dan meninggalkan jejaknya pada mereka. Waktunya ditetapkan 1 menit. Semenit kemudian, jimat yang terkubur di tubuh mereka akan meledak. Saat itu, bukan hanya mereka yang akan mati, tetapi orang-orang bermata tiga di sekitar mereka juga akan terbunuh. Jadi pada saat ini, banyak sekali orang di jalan telah menjadi bom bergerak. Ditambah lagi dengan kebiasaan hewan yang berkumpul dalam kelompok, mereka terbiasa berpindah dalam kelompok besar, yang memungkinkan mereka membawa lebih banyak jenisnya saat mereka mati. Hahaha. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kalian bisa menyerang mereka bersama-sama. Gao Changkong tertawa terbahak-bahak dan mengangkat kepalanya, menatap raksasa centaur yang tinggi, dan dengan santai melemparkan 2 anak yang tampaknya baru berusia 4 atau 5 tahun ke sana. Mereka menangis sekeras-kerasnya dan dilempar sekeras-kerasnya. Jika tidak segera ditangkap, mereka pasti akan mati. Chanahui menggertakkan giginya dan mengembuskan gelombang udara panas dari antara 2 baris gigi putihnya yang besar. Tetapi dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton, jadi dia harus segera menangkap kedua anak itu. Faktanya, saat dia masih kecil, sebelum dia bersentuhan dengan ayahnya, dia sudah tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Yang ditanam Gao Changkong bukanlah tanda tingkat tinggi, dan Chanahui punya cara untuk memecahkannya. Hanya saja waktunya singkat, dan durasi ledakan 1 menit terlalu pendek, jadi dia hanya bisa mentransfer kekuatan tanda itu kepada dirinya sendiri. Waktu tak menunggu siapapun. Entah ia harus menyaksikan 2 anak kecil mati di tangannya, atau memindahkan bekas luka di tubuh mereka ke dirinya sendiri. Chanahui tidak punya waktu untuk memikirkannya dan hanya bisa memilih yang terakhir. Lagi pula, tingkat serangan ini tidak ada apa-apanya baginya. Namun ini adalah daerah kumuh, tempat yang paling padat penduduknya di negara Nash. Semakin miskin suatu tempat, semakin kuat keinginan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, karena mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk bekerja. Dan semua orang di sini bisa menjadi senjata di tangan Gao Changkong. Dia tertawa keras dan menanamkan tanda boneka pada setiap orang. Dan orang-orang ini, tanpa terkecuali, akan mati dalam semenit. Chanahui dipenuhi kebencian dan mengutuk Gao Changkong karena tidak tahu malu. Cacing terkutuk, penjahat tak tahu malu, apakah kau telah kehilangan sedikit pun harga dirimu sebagai orang berkuasa? Menghadapi auman Chanahui, Gao Changkong bersikap seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, dia tidak bisa mengerti bahasa Carnarvon. Menurutnya, selama ia dapat mencapai tujuannya, semua pengorbanan itu bermakna. Dar! Di antara orang bermata tiga, 1 orang cepat membengkak, lalu meledak hebat. Darah dan daging beterbangan kemana-mana, dan lebih dari selusin orang di sekitarnya terdampak dan tewas akibat ledakan itu. Darah dan daging berceceran di mana-mana bagai hujan.
Ah! Jeritan ketakutan semakin keras, dan orang-orang berlari membabi buta seolah mempertaruhkan nyawa. Meskipun tidak tahu di mana tempat yang aman, mereka berlari ke arah yang lebih ramai. Kerumunan memberi mereka rasa aman, dan Gao Changkong juga ingin mereka berkumpul bersama. Dar! Dar! Adegan tragis itu membuat Chana Hue marah. Negara Nash adalah negara yang damai. Mereka belum pernah mengalami perang selama bertahun-tahun, apalagi keputusasaan dunia yang tampak di permukaan. Oleh karena itu, Gao Changkong membantai orang-orang bermata tiga secara brutal. Di mata Chana Hue, mereka hanyalah iblis yang tidak manusiawi yang membunuh rakyatnya. Raungan yang amat marah keluar dari tenggorokannya, dan dia berharap dapat membunuh Gao Changkong segera dengan menusuk tombak dan pedangnya. Namun apa yang dihadapinya sekarang adalah pembantaian orang bermata tiga oleh Gao Changkong. Kapan orang bermata tiga itu memiliki pengalaman seperti itu? Mereka telah hidup dalam kenyamanan terlalu lama, sehingga melihat darah manusia membuat mereka menjerit dan menjerit, atau bahkan menjadi gila. Suasana begitu kacau sehingga Chana Hue sendiri tidak dapat mengendalikan semua kondisi di tempat kejadian. Dan karena sebagian besar pasukan berada di atas untuk menjaga ketertiban, bahkan tidak ada prajurit yang layak untuk membantu. Dar! 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 Suara ledakan terdengar silih berganti, dan semakin banyak orang bermata tiga yang tewas dalam ledakan tersebut, tetapi lebih banyak lagi yang terinjak-injak hingga tewas. Pemandangan itu sungguh tragis. Chana Hue tahu bahwa ia harus mengendalikan situasi saat ini sesegera mungkin. Kalau tidak, menurut metode pembunuhan Gao Changkong, semua orang bermata tiga di seluruh kota bawah tanah akan dibantai olehnya. Dia tiba-tiba melayang ke udara, menggunakan kelima inderanya yang kuat untuk mencari orang-orang suku yang telah ditandai dengan tanda boneka. Lalu pindahkan tanda pada tubuh mereka ke tubuhmu sendiri. Berkali-kali dia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan rakyatnya satu demi satu, tetapi semua bahaya menimpanya. Gao Changkong muncul dari bayang-bayang, tidak merasa simpati terhadap penderitaan orang-orang bermata tiga. Kita tidak berasal dari ras yang sama, jadi mengapa bersikap seolah-olah kita berbeda? Ketika mereka memakan manusia, itu sama saja seperti manusia memakan sapi dan domba. Mereka tidak kejam atau berbelas kasih. Mereka hanya menikmati makhluk rendahan di mata mereka. Bagaimana dengan serangan ini? Dia sedang mengendalikan boneka-boneka itu, dan tiba-tiba, beberapa boneka di kerumunan itu berbalik ke arah Chana Hue, lalu bersama-sama menyerbu ke arahnya. Setelah mendekati tubuhnya, boneka-boneka ini meledak satu demi satu. Ledakan dahsyat itu merenggut nyawa beberapa makhluk bermata tiga di area sekitarnya. Dengan kekuatan Chana Hue, dia bisa saja langsung membunuh mereka saat mereka mendekatinya. Namun pada akhirnya, ia tak sanggup membunuh orang-orang suku Ni. Hanya sesaat keraguan telah menempatkannya di pusat ledakan. Meskipun dia adalah seorang prajurit yang kuat, ledakan tiba-tiba dari beberapa tanda boneka akhirnya menyebabkan darah mengalir dari tubuhnya. Chana Hue sangat sedih dan marah saat itu. Bukan karena ia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi Gao Changkong tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkannya. Dibatasi oleh kehidupan puluhan ribu orang di daerah kumuh, ia tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Gao Changkong bagaikan tikus jahat, bersembunyi di antara para raksasa dan terus-menerus melancarkan serangan diam-diam yang tercela padanya. Ini memalukan, tetapi sangat efektif. Gao Changkong tidak memberi Chana Hue waktu untuk berpikir. Meskipun deduksi reinkarnasi menemukan cara baginya untuk mengalahkan Carnage, dia tidak pernah percaya pada sifat manusia. Jika Chana Hue tiba-tiba berubah pikiran dan tidak lagi peduli dengan kehidupan orang-orang bermata tiga ini, maka ia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ia harus terus-menerus memberikan tanda boneka pada orang bermata tiga, tidak memberi Chana Hue waktu untuk berpikir dan harus menyelamatkan mereka dengan cepat. Pendekatan ini benar-benar jahat,
Tetapi untuk saat ini, itulah satu-satunya cara yang dapat dilakukannya. Jika tidak, dialah yang akan mati. Jenderal, mana yang lebih dulu, nyawamu atau nyawa rakyat Nash? Apa pilihanmu? Kecepatan Canahue sama sekali tidak lambat. Ia melesat menembus kerumunan bagai kilatan petir putih. Sebuah tangan besar dengan cepat menyerap energi dalam tubuh setiap anggota bermata tiga yang ditandai, dan kemudian mengejar Gao Changkong dengan mata merah. Baik nyawa orang bermata tiga maupun nyawa Gao Changkong, dia menginginkan semuanya. Gao Changkong tidak menyangka bahwa Canahue begitu tegas dan kejam, dan efisiensi kerjanya begitu tinggi. Namun demikian, ia telah mencapai apa yang diinginkannya. Selama Canahu terus menyerap tanda boneka itu, luka-luka tersembunyi akan terakumulasi di tubuhnya. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan setiap kali tidak cukup besar, selama terus terakumulasi, pasti akan memengaruhi efektivitas tempur Canahu. Saat itu, Gao Changkong bisa berdiri di garis start yang sama dan bertarung dengannya. Tentu saja, tidak sekarang. Dengan begitu banyak orang bermata tiga yang dimilikinya, ia tentu harus memaksimalkan keuntungannya. Swos! 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 Gao Changkong bagaikan seekor tikus emas kecil, terus-menerus bergerak di daerah kumuh, dan tangannya terus-menerus menorehkan tanda-tanda boneka. Membunuh seseorang itu mudah, tetapi menyelamatkannya itu sulit. Setiap kali ia meninggalkan bekas boneka, Canahu harus bekerja keras untuk merasakan dan menemukannya, lalu menyerapnya dengan bersih. Energi meledak dalam tubuhnya, perlahan-lahan menyebabkan lengannya terasa mati rasa. Hatinya mulai tenggelam, dan dia perlahan menyadari bahwa ini bukanlah solusi sama sekali. Cepat atau lambat, akan ada saatnya dia akan benar-benar kelelahan sampai mati oleh Gao Changkong dan orang-orang bermata tiganya. Namun, meskipun dia memahami semua yang ada di hatinya, dia tidak tega melihat begitu banyak orang bermata tiga mati di depannya. Darah Canahue mendidih karena amarah yang hebat. Melihat tikus kecil yang terus berlari, ia tiba-tiba menjadi marah. Sambil meraung, ia melemparkan tombak dan pedang besar di tangannya langsung keluar. Tombak dan pedang raksasa itu bagaikan pilar bagi Gao Changkong. Pedang itu melesat dari tangan Canahue dan mengunci posisi Gao Changkong seperti rudal pelacak. Kecepatannya terlalu tinggi, dan ledakan sonik di udara memecahkan gendang telinga orang-orang bermata tiga di sekitarnya. Mereka menutup telinga dan berteriak ketakutan. Tombak dan pedang yang datang padanya dalam sekejap membuat Gao Changkong merasa tidak berdaya dan tidak dapat menghindar. Terlalu cepat. Dia segera berbalik, membentuk tangannya menyerupai vas, dan mengarahkannya ke arah tombak dan pedang yang menyerang dengan cepat. Anjing laut Aquarius. Tubuhnya membungkuk ke belakang, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi vas yang dapat menyerap semua benturan. Bom! Tombak dan pedang itu bertabrakan dengan segel Aquarius, yang merupakan alat pertahanan terkuat Gao Changkong. Aquarius yang diciptakan oleh kekuatan supernatural memblokir serangan Canahue, tetapi dalam waktu kurang dari 1 detik, retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di Aquarius. Kerak! Aquarius hancur berkeping-keping dan menghantam Gao Changkong dengan kekuatan yang tak terbendung, melemparkannya ribuan meter jauhnya dan menghantam rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya. Canahue meraung, menghentakkan tanah dengan keempat kukunya, dan menyerbu ke arah Gao Changkong. Kekuatan kelas kereta hitam begitu mengerikan sehingga bahkan Gao Changkong, mutan kelas kereta putih dengan indeks kemampuan 17.000 poin, merasa sulit untuk melawannya. Dia terjatuh ke reruntuhan, tangannya mencengkeram erat tombak dan pedang besar itu. Pedang itu telah menembus baju zirah Acala dan seragam tempurnya, mengeluarkan banyak darah. Bahkan dengan beberapa lapis perlindungan, serangan ini menyebabkan kerusakan besar padanya. Gao Changkong mencabut tombak dan pedangnya dengan kuat, dan petugas seragam tempur segera menyuntiknya dengan obat untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya.
Pengobatan modern menyelamatkan hidupnya. Seandainya ia tidak mengenakan seragam tempur modern berteknologi tinggi, pukulan ini sudah cukup untuk membuatnya kehilangan sebagian besar kemampuan tempurnya. Apa kau tahu, ini senjata yang beberapa kali lebih besar dari Gao Changkong. Kalau ada kesalahan sedikit saja, Gao Changkong akan terbelah dua. Saat itu, dia berada di ambang kematian. Gao Changkong mengangkat matanya dipenuhi dengan tatapan dingin, dan darah mengalir keluar dari mulutnya karena kerusakan pada organ dalamnya. Menghadapi centaur besar yang menyerang ke arahnya, Gao Changkong menggertakkan giginya dan bergegas masuk ke daerah kumuh lagi. Saat Chanahue menyimpan tombak dan pedangnya, serangan Gao Changkong ke daerah kumuh menjadi semakin gila. Dia tidak peduli dengan jenis kelamin, usia atau status, dia akan menanamkan tanda boneka pada siapa saja yang dilihatnya. Sebelumnya dia menahan diri karena khawatir akan membuat Chanahue marah besar. Namun sekarang, ia memutuskan untuk menghukum Charnah yang tidak patuh. Tanda boneka memiliki dua efek, membuat boneka meledak dan mengendalikan boneka. Setelah dia menanam tanda boneka, dia langsung membiarkan semua boneka berlari ke segala arah, tidak berkumpul di satu tempat, hanya untuk mencegah Chanahue memiliki kesempatan menyelamatkan mereka. Lalu, biarkan mereka menyerbu kerumunan dan meledakkan diri. Pada saat Chanahue tiba, ia berhadapan dengan puluhan pembawa tanda boneka yang menyerbu ke segala arah, dan ia tidak dapat menyelamatkan semua orang. Tak lama kemudian, ledakan terdengar dari segala arah. Wajah boneka-boneka itu dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan mata mereka yang ketakutan meledak dengan seringai. Sejumlah besar orang bermata tiga tewas dalam serangan berikutnya. Gao Changkong tidak khawatir karena tidak memiliki cukup umpan. Setelah membunuh orang-orang ini, mereka akan pergi ke tempat lain. Seluruh negara Nash memiliki populasi ratusan ribu, yang cukup untuk dia gunakan. Belum lagi ratusan ribu orang, bahkan ratusan ribu babi, dia tidak akan sanggup membunuh mereka semua dalam 3 hari. Raungan Chanahue terdengar dari waktu ke waktu. Ia membenci kekejaman Gao Changkong dan juga tidak sabar karena tidak bisa membunuhnya dengan cepat. Ketika perang meletus di negeri sendiri, peristiwa tragis seperti itu pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Jika hanya sejumlah kecil penduduk yang mati, hal itu tidak akan dapat diterima oleh Chanahue. Tetapi Gao Changkong bertindak seolah-olah ingin memusnahkan seluruh penduduk negara Nash, dan dia tidak bisa mentolerir itu. Pada saat ini, dia merasakan napas yang dikenalnya menghilang dari arah yang jauh. Itulah aura Sembamu, salah satu dari 5 jenderal besar kerajaan. Jantung Chanahue tiba-tiba bergetar. Kemampuan bertarung Sembamu tidak kalah dengan miliknya. Bahkan jika dia diseret ke area terkutuk itu, dia hanya bisa dibantai. Tetapi makhluk mengerikan seperti itu benar-benar dibunuh oleh seseorang? Berpikir bahwa ada beberapa pemain hebat seperti itu di sekolah menengah pertama Nash, ini membawa tekanan besar bagi Chanahue. Kelompok tikus gundul yang muncul entah dari mana ini benar-benar akan menggulingkan kekuasaan orang bermata tiga? Chanahue sangat terkejut, pikirannya kacau, dan gerakannya menjadi lebih lambat. Saat berikutnya, puluhan orang bermata tiga menyerbu ke arahnya. Tanda boneka ditanam di tubuh setiap orang. Bom! 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 Secepat apapun Chanahue, ia tak mungkin lebih cepat dari kecepatan penghancuran diri mereka. Meskipun ia berusaha mati-matian menyelamatkan anggota suku ini, mereka yang ditanam dengan tanda boneka itu hampir sama saja dengan mati. Ledakan diri ini menambah luka-luka di tubuhnya. Dia malah terhuyung mundur. Pada saat ini, gelombang baru boneka penghancur diri yang diam-diam diatur oleh Gao Changkong menyerbu lagi. Mata Chanahue akhirnya memerah. Dia tahu bahwa dia tidak sanggup lagi menahan serangan tiada akhir seperti itu. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Tubuh secara naluriah telah membuat pilihan.
Dia mengayunkan tombak dan pedang besar dan tajam di tangannya dengan keras, menyapu udara. Puluhan orang bermata tiga terpotong menjadi dua, dan darah mengucur deras dari langit. Jenderal besar negara Nash harus membunuh rekan senegaranya dengan tangannya sendiri. Hati Chanahue berdarah, dan rasa bersalah karena membunuh rekan senegaranya membuat tubuhnya gemetar. Dan orang-orang bermata tiga yang menyaksikan kejadian ini juga menjerit putus asa. Mereka menatap Chanahue dengan ngeri lalu lari panik, seakan-akan mereka telah melihat setan. Penampilan ini hampir membuat Chanahue pingsan. Namun dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, dan jika dia terus seperti ini, dia akan kehilangan nyawanya sendiri. Gao Changkong mengangkat sudut mulutnya. Jangan khawatir, Jenderal, kita bisa santai saja. Ini beberapa hadiah untukmu, banyak sekali. Dia terus bergerak di antara kerumunan, meninggalkan jejak boneka satu demi satu. Kali ini, tanda boneka yang diberikannya bukan lagi ledakan berjangka waktu 1 menit. Sebaliknya, ia memerintahkan mereka untuk mengepung Chanahue dan memaksa Chanahue untuk membunuh mereka. Semakin banyak pemegang tanda berbalik dengan mata mati rasa dan berjalan menuju Chanahue di tengah reruntuhan. Mereka menatapnya seperti hantu, perlahan mendekat, dan perlahan mengelilinginya di tengah. Chanahue, seorang prajurit setingkat kereta perang hitam, tidak takut terhadap siapapun yang dihadapinya hari ini. Tetapi pada saat ini, kuku kudanya sedang kacau, dan dia tidak tahu harus lari ke arah mana. Tidak, jangan ke sini. Jangan ke sini. Jangan paksa aku membunuhmu. Orang bermata tiga ada di mana-mana. Chanahue tidak lagi berani menyerap bekas boneka di tubuh mereka, tetapi dia juga tidak tega membunuh mereka. Namun dengan cara ini, dia dikalahkan sepenuhnya oleh Gao Changkong dan harus menyaksikan Gao Changkong melakukan kejahatan. Gao Changkong tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang bermata tiga ini. Ia akan terus membunuh mereka dan memaksa Chanahue menghadapi tantangannya. Tombak dan pedang di tangan Chanahue melambat. Asal dia mengayunkan pedangnya, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang suku tersebut. Tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Gao Changkong bersembunyi di tengah kerumunan, menatap dingin ke arah jenderal yang tinggi dan perkasa itu, dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Meletus. Satu demi satu, orang bermata tiga yang telah ditanam dengan tanda boneka meledak di sekitar Charnash. Gerbang surga dapat mendistorsi lingkungan sekitar untuk menyerang. Tetapi begitu Chanahue memilih untuk melakukannya, dia pasti akan membunuh sejumlah besar orang bermata tiga di sekitarnya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk membela diri. Cederanya menjadi lebih serius. Chanahue merasakan dorongan untuk melarikan diri dari sini. Ia menggertakkan giginya, meraung, dan melesat ke angkasa, terbang menuju angkasa di atas. Saat duel dengan Gao Changkong, dia mengakui kekalahannya dengan strategi Gao Changkong. Tugas kita adalah melindungi kuil Roh Kudus dan mencegah siapapun mendekat di saat kritis seperti ini. Selama dia masih punya niat seperti itu, dia pasti akan datang. Chanahue berpikir begitu dalam hatinya. Dia yakin bahwa pembunuhan anggota suku Tiga Mata oleh Gao Changkong bukanlah tujuan utama. Jadi selama dia pergi, orang-orang ini akan aman. Namun, Gao Changkong juga tahu bahwa jika dia berhadapan langsung dengan Chanahue dan melepaskannya, masih ada kemungkinan besar dia akan terbunuh. Jadi mengapa dia mengikuti ide Chanahue? Dia menatap Pegasus yang melarikan diri di langit, senyum sinis dan mengerikan muncul di sudut mulutnya. Lari! Kalau kau lari, aku akan membunuh semua orang di sini. Gao Changkong saat ini sudah mengetahui bahwa beberapa master negara Nash telah ditahan oleh kelompok mereka. Karena itu, tidak akan ada Ipsilon kedua yang mengganggunya. Sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau di negara Nash.
Semua raksasa bermata tiga di bawah Ipsilon hanya bisa dibantai olehnya. Gao Changkong melakukan apa yang dikatakannya. Ia mengangkat pedang suci emas di tangannya, dan cahaya keemasan muncul di daerah kumuh yang gelap gulita bagai matahari. Itu sangat sakral, namun penuh dengan aura pembunuh yang mengerikan. Chana Hui tidak dapat memahami perkataan Gao Changkong, tetapi dia dapat merasakan niat membunuh yang kuat dari nadanya. Dia berbalik di udara dan melihat energi pedang yang menakjubkan, dan pupil matanya pun mengecil. Pada saat ini di negara Nash, beberapa jenderal lain sedang bertarung, dan hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Raja Iblis brutal di depannya. Gao Changkong tidak menunjukkan sikap hanya membunuh beberapa orang dan selesai begitu saja. Sebaliknya, tampaknya mereka akan membantai seluruh suku tiga mata. Hentikan! Dasar orang terkutuk! Kau benar-benar mengancamku dengan nyawa warga sipil. Kau lebih dari sekadar tak tahu malu. Kau benar-benar tak tahu malu. Chana Hui terpaksa melompat ke udara dengan cepat, lalu mengayunkan tombak dan pedang di tangannya dengan ganas ke arah Gao Changkong. Energi pedang yang dahsyat melesat langsung ke arah Gao Changkong. Gao Changkong menyadari bahwa rencananya telah gagal, dan dengan tawa keras, energi pedang emas dari pedang roda matahari juga melesat ke langit dan bertabrakan dengan energi pedang Chana Hui. Di bawah pengaruh gila dari dua energi besar itu, yang mati tentu saja adalah orang-orang bermata tiga, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adegan ini membuat Chana Hui sangat patah hati hingga ia hampir merasa ingin berdarah. Orang bermata tiga memiliki kemampuan reproduksi yang buruk, dan setiap orang dari mereka adalah harta yang berharga. Dalam pertempuran ini saja, ribuan orang tewas. Seorang pria terhormat dapat tertipu oleh metodenya sendiri. Chana Hui adalah seorang jenderal yang kompeten. Apapun jabatannya, ia jelas layak dihormati. Namun kini, ini adalah perang antara berbagai ras, yang terpenting hanyalah kemenangan, kekalahan, hidup dan mati. Oleh karena itu, ini memberi Gao Changkong kesempatan. Sementara itu, ada beberapa mutan dari negara Nash yang datang untuk membantu Chana Hui dan ingin berurusan dengan Gao Changkong. Namun kekuatan mereka terlalu lemah. Di bawah Ipsilon, semuanya adalah semut. Mereka tidak dapat menghentikan Gao Changkong untuk meneruskan pembantaian. Akhirnya, seorang prajurit tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada Chana Hui, "Jenderal, kalau begini terus, semua orang akan mati. Jangan ragu. Serang warga sipil juga." Otot-otot wajah Chana Hui berkedut hebat. Dia memegang tombak dan pedang erat-erat di tangannya, dan sesaat dia ingin menghancurkan tanpa ragu-ragu. Namun, bisakah orang benar-benar melakukannya? Lahir di era yang penuh kedamaian, bisakah ia benar-benar membunuh dan membantai tanpa ampun para rekan senegaranya yang mengagumi dan menghormatinya? Chana Hui tidak bisa melakukannya. Teorinya mudah dijelaskan, tetapi bagaimanapun juga ini bukanlah buku sejarah, dan kematian puluhan ribu orang tidak akan disebutkan sekaligus. Serangan Gao Changkong berlanjut, dan semakin banyak bom manusia terbang menuju Chana Hui. Cedera yang dideritanya makin lama makin parah. Akhirnya, dia meledak. Daripada mati dengan cara yang menyedihkan, lebih baik berjuang mati-matian. Gao Changkong yang bersembunyi di antara orang-orang bermata tiga akhirnya diserang oleh Chana Hui. Serangan ini membunuh semua orang bermata tiga di sekitar. Gao Changkong sudah menduga akan ada momen seperti itu. Ini sudah menjadi kodrat manusia. Dalam situasi genting, orang akan membuat pilihan dengan kerugian paling kecil. Namun, sejauh ini, Gao Changkong telah menyebabkan banyak kerusakan di Chana Hui melalui bom manusia ini. Ia tertawa terbahak-bahak. Membunuh rekan senegara sendiri dengan tangan sendiri rasanya tidak menyenangkan, ya? Tapi ini baru permulaan, Jenderal. Gao Changkong masih memilih menggunakan orang bermata tiga ini sebagai tameng.
Mereka sangat rapuh dan seperti jerami di depan tombak dan pedang Kanahue, dan mudah ditusuk. Namun hal ini tidak diperlukan. Gao Changkong tahu bahwa seorang jenderal yang sangat peduli dengan kehidupan rakyatnya, atau yang sangat peduli dengan reputasinya sendiri, akan merasa sangat kesakitan bahkan jika dia bisa bersikap kejam hingga membunuh. Dia hanya ingin memaksa Canahue untuk terus membunuh rakyatnya sendiri. Semakin banyak dia membunuh, semakin sakit hatinya dan semakin bingung dia jadinya. Bila seseorang didorong ke dalam situasi putus asa dan menjadi gila, ia akan merasa sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, sekalipun ia memiliki kekuatan yang paling kuat. Dar! Energi pedang emas melesat ke langit, dan energi pedang hitam sama tajamnya, dan tabrakan dahsyat terjadi di daerah kumuh negara Nash. Kedua penyerangnya baik-baik saja, tetapi orang bermata tiga di sekitar mereka yang tidak dapat melarikan diri berubah menjadi potongan-potongan besar daging cincang. Ar! Canahue membuka mulutnya dan mengeluarkan ratapan atau raungan yang menyakitkan. Suaranya bukan seperti suara manusia, melainkan lebih seperti binatang buas yang terluka. Matanya merah dan air matanya sudah lama mengering, tetapi dia harus melakukannya. Tak lama kemudian, di bawah arahan Gao Changkong yang disengaja, sejumlah besar kawasan kumuh dihancurkan, dan sejumlah besar orang bermata tiga meninggal secara tragis akibat serangan keduanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh daerah kumuh di bawah jurang hancur total, dan tidak ada jejak orang yang hidup. Canahue juga benar-benar gila. Dia meraung dengan kaku dan melancarkan serangan putus asa terhadap Gao Changkong berulang kali, bahkan dengan risiko melukai 8.000 anak buahnya sendiri dan kehilangan 1.000 nyawanya sendiri, dalam serangan yang mempertaruhkan nyawanya. Hatinya benar-benar kacau. Serangannya menjadi tidak terorganisir. Dalam pertempuran antara prajurit tingkat atas, ini sangat mematikan. Setelah serangan dahsyat lainnya, pedang suci emas menembus kepalanya dari tulang rahangnya. Centaur raksasa itu berlumuran darah, dan sampai ajalnya ia berdiri di atas tanah yang hancur, kepalanya yang angkuh terkulai lemah. Kondisi Gao Changkong tidak jauh lebih baik saat ini. Menghadapi lawan setingkat kereta perang hitam dalam keadaan gila, padahal lawan itu sudah kehabisan tenaga dan terluka terlebih dahulu, nyawanya nyaris terenggut. Saat ini, ada beberapa luka mengerikan di dadanya, dan darah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Dia menjilat bibirnya yang kering, dan rasa manis dan amis itu adalah darah yang diludahkannya dari mulutnya. Aktifkan fungsi perbaikan mandiri. Dia tidak dapat mengingat berapa kali dia mengatakan hal ini. Sistem cerdas pakaian tempur itu secara rutin menyuntiknya dengan obat, menghentikan pendarahan, dan memperbaiki luka-lukanya. Kali ini cederanya memang agak serius. Namun saat dia mendongak ke arah centaur kelas kereta hitam yang telah dibunuhnya, Gao Changkong masih menyeringai. Tidak lama kemudian, Gumen dan Chen Huaozheng bergegas datang dan mengobati lukanya. Dengan bantuan pengobatan modern, bahkan jika tangan atau kakinya patah, luka fisiknya dapat disembuhkan dengan cepat. Namun, ia masih perlu menyerap esensi Canahue untuk memulihkan kekuatan supernya. Sebab selanjutnya, ia harus berpacu dengan waktu untuk mencapai kuil Roh Kudus di atas langit. Zhang Yi mengalahkan lawannya sebelum aku. Dia pasti akan pergi ke aula Roh Kudus selanjutnya. Aku tidak boleh tertinggal di belakangnya. Menyerap saripati sembamu dengan cepat. Dengan mentransfer energi, ia memindahkan sumber energi ke dalam tubuhnya, sehingga kekuatan Zhang Yi yang hilang dapat pulih dengan cepat. Namun, jika kau ingin menyerap kekuatan ini sepenuhnya dan meningkatkan kekuatanmu sendiri, dibutuhkan waktu yang lama. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk melakukannya. Perasaan ini cukup aneh. Zhang Yi masih belum bisa menjelaskan dengan jelas apa asal-usul mutan itu. Beberapa di antaranya adalah badan energi murni, tetapi sebagian besarnya jelas bukan benda sederhana.
Ia agak mirip dengan esensi dewa atau roh pengorbanan, dan merupakan sesuatu seperti kunci Kihyun. Fungsi utamanya adalah untuk membuka kunci dasar manusia, sehingga memungkinkan mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat. Jadi secara bertahap, Zhang Yi mulai curiga bahwa asal-usul mutan mungkin memiliki substansi yang sama dengan asal-usul Tuhan dan roh pengorbanan. Setelah ia menyerap saripati sembamu, pertempuran di beberapa medan pertempuran lain di sekitarnya belum berakhir. Zhang Yi mulai memikirkan langkah selanjutnya. Apakah Anda ingin pergi ke Bait Roh Kudus? Dia menggelengkan kepalanya. Pendekatan ini sepertinya kurang tepat sekarang. Jika kuil Roh Kudus benar-benar mewakili kekuatan tertinggi di negara Nash, maka pertahanannya pasti sangat kuat. Jika Zhang Yi pergi sendiri, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah berpikir panjang, Zhang Yi memutuskan untuk tidak makan sendirian, dan setidaknya mengajak orang lain. Jadi dia mulai menunggu lama. Tunggu pertempuran di medan perang lain berakhir, lalu temui orang lain untuk berdiskusi. Setelahnya, Zhang Zhu dan Lai yang mengakhiri pertempuran. Ketika Zhang Yi bergegas ke sini, Zhang Zhu sedang membawa Deji dan sekelompok pelindung Dharma dari kuil Sang Jia, bersiap pergi ke koridor melingkar dan menyerang Aula Roh Kudus. Melihat Zhang Yi, pembawa acara pemakaman mengangguk sedikit dan memberi salam padanya. Tuan Keyes, sepertinya masalahmu sudah teratasi kan? Zhang Yi menatap kepala pemakaman dengan rasa ingin tahu. Ia masih tampak tenang, dan ketenangannya membuat orang tidak menyadari bahwa ia baru saja melewati pertempuran sengit. Bukankah begitu juga denganmu? Kata Zhang Yi. Pembawa acara pemakaman tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia memang cepat dalam memecahkan masalah, tetapi dia berbeda dengan Zhang Yi. Zhang Yi membunuh sembamu, tetapi dia hanya menyegel Lai sementara. Durasi penyegelan bisa panjang atau pendek, tergantung sepenuhnya pada apakah Lai sendiri dapat lolos dari lingkungan. Ada kemungkinan pula ia akan terjebak ilusi sepanjang sisa hidupnya dan tidak dapat melepaskan diri. Tuan, sekarang setelah kita membuat keputusan, kita harus membahas beberapa masalah kita secara terbuka. Zhang Yi berkata terus terang kepada kepala pemakaman. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang tempat ini? Kau yang membawa kami ke sini. Setidaknya, bagikan sedikit informasi denganku. Seharusnya ini bukan permintaan yang terlalu berat. Kuil Roh Kudus terlalu misterius, dan Zhang Yi tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Ia berharap penguasa dunia bawah dapat memberinya beberapa informasi. Siapa sangka, kepala pemakaman, Deji dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kita hanya tahu tentang ini dari kitab suci Buddha kuno. Dahulu kala, bahkan Raja Gesar yang heroik pun tidak pernah benar-benar memasuki jurang iblis. Saat itu, mereka hanya menaklukkan kerajaan iblis dan menemukan jurang iblis ini. Lalu, mereka mundur karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan bawah tanah. Sedangkan aku di sini hanya untuk mengusir setan di bawah bimbingan para resi. Pembawa acara pemakaman berbicara dengan emosi yang mendalam. Zhang Yi mengerutkan kening dan berpikir tentang apa yang telah dilihatnya saat datang ke sini. Di sini, manusia hidup seperti ternak, dan mereka tampaknya tidak tahu apapun tentang manusia di dunia luar. Tampaknya apa yang dikatakan pengurus jenazah itu benar. Sejarah negara Nash terlalu panjang, bahkan mungkin lebih panjang dari sejarah peradaban manusia. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau akan menyerang kuil Roh Kudus secara langsung? Zhang Yi menunjuk ke istana surgawi besar di atas kepalanya. Yang menghubungkan istana surgawi dengan tempat ini adalah koridor melingkar yang panjang dan sempit. Bentuknya agak ramping, bagaikan istana besar yang ditopang di udara oleh sumpit, seolah-olah akan runtuh jika disentuh sembarangan. Sang pengurus jenazah menangkupkan kedua tangannya. Wajahnya menampakkan ekspresi yang amat suci dan hikmat. Sang Buddha membimbing kita ke tempat ini.
Sebagai dewa pelindung sekte ini, aku harus membasmi habis negeri jahat ini. Karena itu, kita tidak punya pilihan kedua. Sekalipun harus mengorbankan seluruh nyawa kita harus membuat negara ini lenyap dari muka bumi. Zhang Yi melipat tangannya dan mengangguk. Memang, dilihat dari kebiasaan kanibalisme manusia bermata tiga, mereka memang musuh alami manusia. Jika kita tidak menghancurkan mereka, mungkin suatu hari manusia akan dihancurkan oleh mereka. Baiklah, karena Tuan Pemakaman sudah berkata begitu, aku pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku. Zhang Yi berkata dengan tulus, aku akan menghubungi tim lain, lalu kita akan menyerang kuil Roh Kudus bersama-sama. Zhang Yi berencana memanggil semua orang untuk pergi bersama. Namun, melihat para biksu itu tampak seperti akan mati, Zhang Yi segera berubah pikiran. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang beriman dan tidak banyak perhitungan. Akan lebih baik membiarkan mereka menjadi yang pertama menguji kekuatan pertahanan kuil Roh Kudus. Zhang Yi hendak pergi ketika Deji tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Keyes, tunggu sebentar. Istana iblis itu pasti berbahaya. Kita harus pergi bersama agar bisa saling menjagakan? Mulut Zhang Yi berkedut, dan dia berpikir dalam hati, aku lupa ada rubah tua seperti itu. Aku harus menemukan mereka. Deji membisikkan beberapa patah kata kepada kepala pemakaman, lalu menghampiri dan berkata kepada Zhang Yi sambil menangkupkan kedua tangannya. Amitabha, kami akan menunggumu di pintu masuk koridor melingkar. Setelah semua orang di sini, kita akan pergi bersama. Melihat mereka tidak bisa memperoleh manfaat apapun darinya, Zhang Yi mengangguk. Baiklah, pergilah ke sana dan tunggu aku. Dia satu-satunya yang dapat menghubungi semua orang. Lagi pula, di antara orang-orang ini, selain dia, tidak ada orang lain yang dapat berlari melintasi seluruh wilayah negara Nash dalam waktu 1 menit. Kerajaan raksasa itu luar biasa luas, dan bahkan bagi mutan sekalipun, perjalanannya akan memakan waktu lama. Terlebih lagi, perangkat komunikasi mereka hanya mendukung komunikasi jarak pendek. Masalah ini sama sekali bukan masalah bagi Zhang Yi. Tak lama kemudian, ia tiba di daerah tempat para ksatria meja bundar ditempatkan. Kami saling menghubungi melalui perangkat komunikasi, dan dengan cepat menemukan sinyal pihak lain. Zhang Yi menyampaikan kata-kata para biksu dari kuil Sangqi kepada Lancelot. Lancelot dengan tegas setuju untuk pergi. Tidak ada ketegangan. Kenapa mereka datang ke sini dengan susah payah? Bukankah itu hanya untuk apa yang disebut harta karun di dunia bawah tanah? Sekarang hanya ada panen kecil, yang tidak cukup untuk memuaskan selera mereka. Jadi mereka harus pergi ke Bait Roh Kudus. Zhang Yi menggunakan metode yang sama untuk menghubungi orang-orang di sekitar Gao Changkong. Namun, orang yang berkomunikasi dengannya bukanlah Gao Changkong sendiri, melainkan pacarnya Gumen. Gao Changkong masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya saat itu dan waspada terhadap Zhang Yi. Tetapi setelah Gumen menyampaikan kata-kata Zhang Yi, Gao Changkong juga setuju untuk berkumpul di dekat koridor melingkar setelah beberapa saat. Pertarungan di Demonic Abyss ini akhirnya mencapai tujuan akhirnya. Lebih dari setengah jam kemudian, tim Zhang Yi, para biksu yang dipimpin oleh Master Pemakaman, para ksatria meja bundar, dan para Garuda yang dipimpin oleh Gao Changkong muncul di pintu masuk koridor melingkar. Di belakang mereka, mayat orang bermata tiga sudah menumpuk menjadi gunung. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit dari suku Tiga Mata yang mengusir orang luar tersebut. Namun, keempat jenderal itu telah dikalahkan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi orang-orang terkuat di dunia permukaan? Pemandangannya cukup tragis, dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Dari sudut pandang ini, Zhang Yi dan pasukannya adalah penjajah yang kejam dan tak kenal ampun. Akan tetapi, pertikaian antara ras yang berbeda, dan terlebih lagi, antara ras yang beradab tinggi, tidak lebih dari sekadar penjarahan ruang hidup.
tidak ada pertanyaan tentang keadilan atau ketidakadilan. Itu hanya tentang siapa yang terkuat yang mampu bertahan. Serigala memakan domba untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa dikatakan kejam? Jumlah orang yang berkumpul di sini jelas jauh lebih kecil, dan sebagian besar prajurit yang mereka bawa tewas di medan perang. Sisanya, beberapa di antaranya adalah mutan setingkat kapten atau lebih tinggi. Kami hanya ingin melenyapkan sepenuhnya sumber kekacauan yang telah mengancam dataran tinggi bersalju selama ribuan tahun, dan apa yang kalian cari juga ada di sini. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Zhang Yi mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sudah sejauh ini, tentu saja tidak ada alasan untuk kembali. Gao Changkong dan Lancelot secara alami memiliki arti yang sama. Mereka melangkah ke jembatan batu yang sempit dan menuju ke kuil tempat raja tertinggi Nash bersemayam. Awalnya mereka mengira akan menghadapi rintangan dari pasukan Nash dalam perjalanan mereka. Namun tak disangka, dari awal hingga akhir, tak seorang pun berdiri menghalangi jalan mereka. Mungkin orang-orang Nash juga menyadari bahwa prajurit biasa tidak bisa lagi menghentikan mereka. Hanya Zhang Yi, saat dia berjalan maju, tiba-tiba merasakan firasat kuat bahwa dirinya tengah diawasi. Intuisinya sangat tajam, yang merupakan kemampuan pasif yang diperoleh dari kemampuannya yang berkaitan dengan waktu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap kuil yang semakin dekat dan membesar di matanya. Ia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seekor binatang buas purba. Aura yang berbahaya. Zhang Yi berkata dengan ringan. Gao Changkong meliriknya dari kejauhan. Ada apa, Lao Zhang? Apakah kamu merasakan sesuatu? Zhang Yi menatapnya dengan dingin dan berkata, Pak Tua Gao, apa kau tidak terlalu akrab? Tapi, tempat ini memang berbahaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati. Namun, perasaan bahaya ini jauh lebih buruk daripada apa yang saya alami di bawah pegunungan Qinling. Klan Tiga Mata memberinya lebih sedikit penindasan dibandingkan klan Bai Longzi. Jelas, ini adalah dua budaya yang berbeda, seperti halnya perbedaan kekuatan di antara negara-negara manusia. Bahkan keempat jenderal yang pernah ditemuinya sebelumnya semuanya berada pada level kekuatan Black Chariot, tetapi mereka tidak sampai pada titik yang bisa membuat orang benar-benar putus asa dan tidak mampu bersaing sama sekali. Mungkin kali ini, kita dapat menggunakan negara Nash untuk mengintip sepenuhnya wajah sebenarnya dari suku bawah tanah tersebut. Zhang Yi merasa kali ini, dia akan mendapat banyak keuntungan. Substansi suci seperti esensi dewa bersifat sekunder. Hal yang paling penting adalah mempelajari kebenaran sejarah. Semua orang dengan hati-hati datang ke gerbang kuil Roh Kudus. Dulu, ketika aku memandangnya dari kejauhan, yang kurasakan hanyalah bait suci Roh Kudus yang menjulang tinggi di angkasa, megah dan mengagumkan. Hanya ketika kau benar-benar dekat dengannya, kau dapat merasakan keluasan dan kemegahannya. Sulit untuk melihat ke atas, bahkan jika kau mengangkat leher dengan susah payah. Kepalanya telah tenggelam ke dalam awan, muncul dan menghilang, dan pintunya sendiri tingginya lebih dari 100 meter. Proporsi ini sangat luar biasa bahkan untuk suku bermata tiga, dan tak terbayangkan besarnya bagi manusia. Zhang Yi dan anak buahnya berjalan diam-diam ke samping, tanpa ada niat untuk maju mendorong pintu. Masih di antara para biksu biara Sangjia, dua prajurit Fajra yang kekar berjalan mendekat dan mengumpulkan kekuatan mereka, mendorong dua pintu berat itu. Krek! Pintu didorong sangat pelan, dan cahaya putih berkelebat di depan mata mereka. Mata semua orang tak kuasa menahan diri untuk menatap ke depan, dan saat itu semua orang siap bertempur. Hanya saja tidak terjadi apa-apa seperti yang saya bayangkan. Di pintu masuk terdapat koridor putih panjang. Di dalam aula megah itu, jalan setapak dilapisi karpet merah setebal 0,5 meter. Terdapat pilar-pilar batu putih di kedua sisinya, ditutupi dengan pola-pola indah, yang megah. Hati-hati, mungkin ada penyergapan di sini. Deji mengingatkan semua orang.
Di samping Zhang Yi ada Liang Yu, Paman Yu, Fatisu, dan yang lainnya. Mereka juga memegang senjata dan mengamati sekeliling dengan saksama. Mata Zhang Yi cerah dan kabur, melacak semua hal, merasakan kemungkinan adanya bahaya setiap saat. Sekelompok puluhan orang melangkah ke aula yang sunyi dan berjalan perlahan ke depan sepanjang koridor yang panjang dan sempit. Namun, sepanjang perjalanan, tidak ada satupun prajurit bermata tiga yang muncul, dan tempat itu sunyi senyap. Ketika mereka sampai di ujung koridor, mereka melihat pintu besar lainnya. Di depan pintu, ada sebuah kursi besar, yang di atasnya duduk seorang raksasa yang mengenakan baju besi perak. Dia sangat kekar, bahkan dalam ukuran manusia, bahunya lebih lebar dan punggungnya lebih tebal dibandingkan dengan mutan yang sangat kuat dan ganas seperti Paman Yu. Zirahnya agak mirip dengan ksatria Eropa abad pertengahan, tetapi helmnya bertanduk banteng yang bengkok, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam. Bagian tubuh lainnya gelap gulita karena masalah pencahayaan, dan wujud aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi hanya sekilas pandang dari kedua mata ini membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan besar. Zhang Yi menelan ludah tanpa sadar. Tekanan yang diberikan orang ini padanya bahkan lebih besar daripada tekanan Sembamu yang pernah ia hadapi sebelumnya. Jauh lebih besar. Bukan hanya dia, tetapi orang lain pun merasakan hal yang sama. Apakah ini penjaga terakhir? Mata Lancelot tampak serius, tetapi senyum agak fanatik muncul di sudut mulutnya. Tidak peduli apa, orang di depanku ini pastilah musuh. Semua orang sepenuhnya siap untuk bertempur. Tangan kiri Zhang Yi terisi dengan burung hantu putih, dan tangan kanannya diselimuti api hitam yang dapat menghancurkan segalanya. Gao Changkong memegang pedang matahari emas, dan Lancelot juga menempa ulang pedang penakluknya, siap memimpin serangan. Raksasa itu duduk tegak di atas kursi. Ketika melihat manusia-manusia yang menyerbu, ia tidak mengangkat kapak yang diletakkan di samping kursi, melainkan perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk orang-orang di depannya. Ini benar-benar saat yang buruk. Sungguh merepotkan. Tapi aku tidak punya waktu untuk menghukummu sekarang. Jadi mari kita cari tempat untuk menenangkan diri dulu. Ucapnya sambil menjentikkan jarinya pelan, dan ruang di depan mata semua orang pun terdistorsi bagaikan kain lap. Zhang Yi merasakan kekuatan yang familiar, kekuatan ruang, yang langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Jenderal terakhir dari 5 jenderal negara Nash, Babulu, Zhang Yi dan lainnya tiba di kuil Roh Kudus dan mengaktifkan kemampuannya Feit Ehuale. Sebelum Zhang Yi dan yang lainnya sempat tersadar, ruang di depan mereka terdistorsi. Mereka merasa tubuh mereka tak terkendali, dan sesaat kemudian mereka muncul di ruang yang berbeda. Zhang Yi tidak merasakan apa-apa, hanya sekilas pandangannya, dan pemandangan di depannya berubah total. Kakinya menginjak lempengan batu berwarna giok yang sehalus giok, dan ia dikelilingi oleh istana yang megah dan megah. Namun, dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, istana itu terlalu luas. Liang Yu, Fatisu dan orang lain yang berada di sekitarnya telah menghilang. Kemampuan tiba-tiba ini tidak menyinggung, jadi Zhang Yi tidak mengantisipasinya sebelumnya. Keterampilan transfer ruang? Zhang Yi segera mengerti apa yang telah dilakukan Babulu kepada mereka. Hal ini sangat mengejutkannya. Dia tahu bahwa pasti ada penjaga atau sesuatu seperti itu di kuil Roh Kudus. Dia mengira akan terjadi pertarungan sengit setelah bertemu dengan sang penjaga, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan menempatkan mereka di tempat yang berbeda. Apakah ini dimaksudkan untuk mengalahkan mereka satu persatu? Zhang Yi punya dugaan seperti itu, jadi dia mengamati keadaan sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Alam mental dapat merasakan fluktuasi ruang di sekitarnya, sehingga ia dapat merasakan serangan kebanyakan orang. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyapa Liang Yu dan yang lainnya melalui saluran komunikasi, berharap untuk mengonfirmasi lokasi mereka. Liang Yu, Paman Yu, dan Fatisu,
bisakah kalian mendengarku? Di mana kalian sekarang? Apakah kalian bersama atau berpisah? Zhang Yi bertanya dengan hati-hati. Namun setelah sekian lama, dia tetap tidak mendapat respon dari pihak lainnya. Sistem cerdas memberinya pengingat. Hei, tempat ini sepertinya punya medan magnet unik yang bisa memblokir sinyal peralatan komunikasi. Zhang Yi mengerutkan kening. Ini benar-benar agak merepotkan. Semua orang dipisahkan oleh Babulu. Zhang Yi mampu melindungi keselamatannya sendiri, tetapi mungkin tidak demikian halnya bagi orang lain. Jika Babulu mengambil kesempatan ini untuk menyerang Liang Yu dan yang lainnya terlebih dahulu, maka mutan di bawah Ipsilon pada dasarnya akan langsung dibunuh olehnya. Memikirkan hal ini, Zhang Yi sangat khawatir terhadap keselamatan orang lain. Pada saat ini, hanya Xin Xin yang bersama Zhang Yi, sedangkan Muyan dan yang lainnya melekat pada bayangannya. Zhang Yi langsung ingin mengaktifkan kemampuan perjalanan luar angkasanya untuk pergi dari sini. Meskipun kuil Roh Kudus sangat besar, dengan kemampuannya, ia dapat dengan cepat menemukan orang-orang yang tersesat di berbagai tempat dan kemudian mengumpulkan mereka. Dia bergerak cepat menuju area terbuka di depan. Namun, saat dia keluar dari gerbang sekunder, dia terkejut karena ada tembok besar berwarna biru tua yang menghalangi jalannya. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil. Ia melayang di udara, melihat sekeliling dengan heran. Dia dapat memastikan bahwa dia masih berada di tempat yang luas itu dan belum pergi. Tampaknya ada semacam kekuatan yang mencegahnya melewati tembok ini. Zhang Yi mengulurkan tangannya dengan tidak percaya dan menyentuh dinding di depannya. Saat telapak tangannya menyentuh dinding, perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan ini agak familiar, mirip dengan perasaan saat aku menyentuh pintu keputusasaan abadi. Namun perasaan tidak nyaman itu bahkan lebih kuat, dan bahkan menimbulkan rasa dingin yang mendalam. Zhang Yi tanpa sadar mundur puluhan meter. Ia menatap ruang luas di sekitarnya dan merasa sedikit bingung sejenak. Negara Nash punya sejarah panjang dalam penelitian tentang kekuatan super. Jadi apakah mereka sudah menemukan material yang bisa menekan kekuatan super? Zhang Yi berbisik. Di ruang bayangan yang Xin Xin berkata, material bangunan negara Nash memang lebih tangguh daripada material di luar. Terutama material di koridor melingkar, yang mampu menahan benturan setingkat Ipsilon. Materi ini sangat menarik. Aku rasa ini layak dipelajari. Lu Keran pun berkata dengan penuh harap, Kakak, jika kita bisa mengembangkan materi ini, maka pasti akan ada mahakarya di masa depan. 2,5 tahun setelah datangnya kiamat, mutan selalu menjadi senjata humanoid paling kuat dan istimewa di dunia, dan sulit untuk menahan mereka. Namun itu hanya karena orang belum melakukan penelitian yang cukup tentang mutan. Jelasnya, selama bertahun-tahun, suku bermata tiga telah mengembangkan cara untuk mengatasi hal ini. Mendengar ini, meskipun Zhang Yi ingin sekali menemukan Liang Yu dan yang lainnya, dia tetap mengulur waktu untuk penghakiman suci. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan supernatural apapun, tetapi hanya menggunakan kekuatan bawaan Qianlong Armor untuk menebas dinding seputih salju. Dengan potongan ini, retakan kecil muncul di dinding, dan material yang jatuh dikumpulkan oleh Zhang Yi ke ruang bayangan. Simpan dulu, Keran. Kau masih punya waktu untuk mempelajarinya. Tapi sekarang waktu kita sangat mendesak. Kita harus menemukan Paman Yu dan yang lainnya sesegera mungkin. Kalau tidak, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, Yang Xin Xin berbicara. Kakak, tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Kurasa jika aku adalah penjaga misterius itu, aku pasti tidak akan menyerang mereka yang lebih lemah terlebih dahulu. Zhang Yi masih sedikit cemas, tetapi dia sedikit tenang setelah mendengar kata-kata ini. Xin Xin, apa arti kalimat ini? Yang Xin Xin menjelaskan. Kepedulian menyebabkan kebingungan. Kakak, karena kamu peduli pada mereka, kamu menganggap mereka penting.
Tapi bagi Jenderal Agung Negara Nash, mereka sama sekali tidak penting. Yang penting adalah kalian, para mutan setingkat Ipsilon. Sekalipun tujuannya adalah mengalahkan mereka satu persatu, kurasa dia tidak akan memberimu waktu untuk berkumpul. Karena itu, solusi terbaik adalah menyerang mutan kelas Ipsilon terlebih dahulu. Jadi, kakak, selama kamu belum diserang, itu membuktikan bahwa Guru Liang dan yang lainnya aman. Zhang Yi berhenti di tempatnya dan mendengarkan penjelasan Yang Xinxin. Ia harus mengakui dalam hatinya bahwa ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Sebab jika itu dia juga akan memilih melakukan hal itu untuk memaksimalkan nilai medan perangnya. Jadi, apakah kita akan tinggal di sini saja dan menunggu dia datang mencari kita? Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatap kubah yang tingginya ratusan meter. Ruang besar ini tampak seperti ruangan di istana, tetapi ukurannya berkali-kali lipat lebih besar daripada bangunan manusia manapun yang pernah dilihat Zhang Yi. Ada hamparan putih yang luas di sekelilingnya, dan Anda bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Jika tidak ada sinyal komunikasi di sini dan kita tidak dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa, kita hanya dapat mencari lokasi orang lain secara perlahan. Yang Xinxin berpikir cepat dalam benaknya, lalu menunjuk ke depan dan berkata, "Kakak, keluarlah dari gerbang depan, dan mulai sekarang, setiap kali kamu sampai di percabangan jalan, beloklah ke kanan." Kuil Roh Kudus begitu besar sehingga raksasa dari suku bermata tiga pun akan mudah tersesat di dalamnya, apalagi manusia mungil yang tingginya hanya 1 meter. Jadi bagi Zhang Yi saat ini, tempat ini adalah labirin besar. Dia dan semua orang lainnya sedang mencari jalan yang benar, dan teman-teman mereka. Yang Xinxin berkata kepada Zhang Yi, "Bayangkan saja seperti labirin. Ketika kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun, kita hanya terus bergerak maju ke satu arah. Dengan begitu, cepat atau lambat kita akan menemukan jalan keluar. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan." Pada saat ini, Zhang Yi telah menjadi lalat tanpa kepala, dan tidak ada jalan lain, jadi dia hanya bisa terbang ke depan menurut apa yang dikatakan Yang Xinxin. Di dalam area tersebut, perjalanan luar angkasa masih dapat digunakan, tetapi tidak mungkin lagi melewati dinding yang terbuat dari bahan khusus ini. Tak lama kemudian, ia tiba di ujung ruangan yang luas ini, di depan sebuah pintu putih yang indah. Sangat sulit bagi Zhang Yi untuk membuka pintu dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Hua-Hua meraung dan berubah menjadi tubuh besar berbentuk biao. Ia menggigit gagang pintu untuk membantu Zhang Yi, lalu membuka pintu di kiri dan kanan. "Ya, sudah, mari kita lanjutkan." Zhang Yi membawa Hua-Hua dan terus bergerak menuju pintu berikutnya. Tak lama kemudian mereka melewati 5 ruangan. Pada saat ini, dia perlahan merasakan lingkungan istana. Beberapa ruangan kosong dan mungkin berupa koridor, sementara beberapa ruangan memiliki meja besar dan beberapa dekorasi tinggi di sepanjang dinding. Namun tiba-tiba suatu gelombang aneh memancar dari suatu titik di Bait Suci Roh Kudus, lalu menjalar ke seluruh Bait Suci Roh Kudus. Anggota tim seperti Zhang Yi, Zhang Yu, Lancelot dan bahkan Gao Changkong yang sedang mencari jalan keluar. Semuanya merasakan fluktuasi kuat ini pada saat yang bersamaan. Tak ada mutan yang bisa menolak kekuatan ini. Kekuatan ini bagaikan daya tarik dari lubuk jiwa mereka, yang menggoda mereka untuk pergi dan mendapatkan benda itu. Esensi Dewa. Zhang Yi sangat akrab dengan suasana seperti ini. Nafas esensi dewa benar-benar muncul di Bait Roh Kudus. Zhang Yi langsung menyipitkan matanya. Apakah ini harta karun di Bait Roh Kudus? Tidak, tidak semudah itu. Dibandingkan dengan roh pengorbanan, esensi dewa hanyalah produk inferior dengan fungsi utama. Hal ini dapat terlihat jelas selama kau telah bersentuhan dengan kedua zat ini. Ketika mereka berada di kerajaan iblis, mereka menemukan esensi dewa di menara iblis 9 lantai.
Tetapi istana negara Nash yang agung tidak mungkin menganggap benda ini sebagai harta karun. Tetapi mengapa aromanya tiba-tiba muncul? Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang lain menemukan esensi dewa dan membuka gudang harta karun yang menyegelnya, menyebabkan auranya bocor keluar? Kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, bukankah tujuan semua orang datang ke sini adalah untuk mencari harta karun? Jika setiap orang diasingkan ke tempat yang berbeda di Bait Roh Kudus, tentu saja beberapa orang yang beruntung mungkin ditemukan di dekat rumah harta karun. Namun, Yang Sinsin memberikan pendapat yang berbeda. Ini sungguh aneh. Esensi dewa adalah harta yang langka, dan ketika mereka mengasingkan kami, mereka pasti akan dengan hati-hati menghindari area tempat esensi dewa ditempatkan. Bahkan bisa dibilang mereka tidak akan memberi kami kesempatan untuk menyentuh esensi dewa sama sekali. Kalaupun ada yang menemukannya, mereka akan langsung menyegelnya alih-alih melepaskan auranya secara mencolok. Zhang Yi juga memiliki beberapa keraguan tentang ini. Dia bertanya, Sinsin, bagaimana menurutmu? Sinsin berkata, mungkin itu jebakan. Dia sengaja mencoba memikatmu ke sana. Pada titik ini, ia bergumam dalam hati, ini sungguh aneh. Jelas sekali wali itu yang memisahkanmu sejak awal. Ini jelas bertentangan dengan logika. Kecuali, Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, kecuali apa? Yang Sinsin berkata, kecuali tujuannya adalah untuk menunda kalian, atau bahkan membuat kalian saling bertarung. Zhang Yi mengerutkan kening. Saat ini aku tidak memiliki informasi apapun tentang Bait Roh Kudus. Aku hanya bisa bertindak berdasarkan informasi terbatas yang ada. Apapun tujuan pihak lain, pertama-tama kita harus pergi dan melihat dari mana aura energi ilahi itu berasal. Sekalipun ada bahaya nyata, kemampuannya dapat menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, begitu kau memutuskan untuk bergerak di bawah tanah, mustahil melakukannya tanpa risiko apapun. Setelah berpikir sejenak, Yang Sinsin setuju dengan pernyataan Zhang Yi. Benar sekali. Jika kita bisa merasakan aura esensi dewa, orang lain juga pasti bisa merasakannya. Lalu kita bisa menggunakan ini sebagai media untuk berkumpul. Zhang Yijing dan Hua Hua bergegas menuju sumber fluktuasi energi. Setelah melewati beberapa ruangan lagi, mereka tiba-tiba melihat sebuah pintu yang terbuka sedikit. Tatapan mata Zhang Yi tiba-tiba tertuju. Sepertinya ada yang sampai di sini sebelum kita. Dia dan Hua Huao berhenti di luar pintu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, menjaga tubuhnya tetap aktif sehingga ia bisa menyerang kapan saja. Kemudian dia memegang pistol di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya, diikuti oleh monster raksasa, dan berjalan masuk ke pintu selangkah demi selangkah. Setelah memasuki pintu, dia memang melihat sosok yang dikenalnya. Seorang biksu berjubah merah menyala, berambut panjang terurai, berjalan tanpa alas kaki di tanah seputih dan sehalus batu giok. Siapa lagi kalau bukan Zangba? Melihat itu dia, Zhang Yi berdiri diam dan tidak bergegas maju. Di tempat ini, menghadapi pemakaman tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling berbahaya. Zhang Lu tidak hanya memiliki kekuatan tempur setingkat kereta hitam hingga 20.000 poin, tetapi yang lebih penting, ia dapat menerima kekuatan keyakinan tantra dari kuil Sang Jia di permukaan. Jika kau terus melawannya, kecuali kau bisa membunuhnya seketika, kekuatan keyakinan akan terus memberkati tubuhnya, membuatnya hampir abadi. Sungguh sulit menjadi musuh dari lawan seperti itu. Di depan prosesi pemakaman, Deji dan biksu lain dari kuil Sang Jia berkumpul di sekitar panggung tinggi dengan linglung, mata mereka penuh dengan rasa terpesona. Di atas panggung berdiri sebuah kotak kristal magenta transparan, berisi kristal magenta kuning yang memancarkan cahaya lembut dan mempesona. Zhang Yi sangat akrab dengan benda ini. Itu adalah esensi dewa. Apakah orang-orang Nash benar-benar menaruh benda sepenting itu di sini? Zhang Yi sedikit bingung.
Ia memandang sekelilingnya dan melihat bahwa di samping panggung tempat sumber suci itu diletakkan, ada banyak panggung serupa yang di atasnya terpajang berbagai benda. Ada beberapa fosil biologis yang tidak biasa, beberapa senjata dan baju zirah kuno. Tempat ini sebenarnya adalah ruang pameran, dan semua yang ada di dalamnya dipenuhi dengan koleksi kerajaan. Zhang Yi tiba-tiba menyadari. Apakah esensi dewa hanya sekedar barang koleksi bagi mereka? Penemuan ini membuat Zhang Yi tercengang. Apakah orang bermata tiga tidak tahu bahwa hal semacam ini dapat menciptakan pria kuat setingkat Ipsilon? Tepat setelah itu. Bab 1392-1403, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, aku ingin kaya hahaha. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.